Di mana engkau Bapa? Kenapa engkau berdiam? Kenapa saya tidak merasakan engkau? Kesusahan saya yang terbesar itu di saat tidak bisa merasakan Elohim, ya. Apalagi kalau memelihara kebencian, gak mungkin lah ya kan. Oh, itu saya sudah stres kerasa. Kalau sempat saya pelihara yang namanya kebencian, emosi, udah, itu tidak pernah ada dalam diri saya. Elohim tahu itu, dan dia sangat tahu itu. Kenapa dia berkenan? Karena dia tahu saya bukan pemarah, saya bukan pembenci. Bukan saya katakan saya sempurna, tidak. Kadang juga saya ada penurunan. Tetapi kesalahan-kesalahan di hadapan Elohim saya tahu. Yang dipikirkan manusia wajar, sama seperti yang saya lakukan. Saudara Noel, dan sudah cukup lah, itu yang penting kita sudah sampaikan sama dia. Ya, aku lagi mau fokus dengan urusan pembangunan ini. Coba egois? Karena saya fokus dengan urusan pembangunan, saya tawar hati kepada kalian semua. Tawar hati di saat saya tidak kurus, ya kan? Masakan iya saya harus berdiam? Bisa satu contoh, saya tahu sifatnya tidak baca firman, saya harus diam. Masakan iya saya tahu seseorang itu malas bersekutu, saya harus diam. Masakan iya saya tahu seorang tawar hatinya, saya harus diam. Hanya karena urusan-urusan saya disadarkan, ya, saya ditegur. Itu yang saya bilang kemarin, bukan hanya saudara yang ditegur, saya ditegur sangat keras. Apa yang dikatakan kepada saya, sungguh-sungguh. Di pandangan saudara saya sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh bukan? Sangat. Itulah pandangan manusia. Bangkit, katanya lagi sama saya. Di hadapan saudara, apakah saya terpuruk? Tidak. Tapi di hadapan Elohim, dengan tawar hati itu, saya terpuruk. Apa yang ada, kaki ini melangkah, tertunda. Apa yang ada, terhalang semuanya. Dia menegurku dengan lembut, menyadarkanku kewajaran manusia, mengingatkanku, anakku, apa yang diwajarkan oleh manusia sungguh banyak penyimpangan di hadapan. Jadi dengan saudara juga, saking mungkin stresnya menghadapi seseorang, sehingga saudara pun harus diam, hanya senyum kepadanya, itu tidak cukup. Itulah yang saya alami. Bukan saya memusuhi, tidak. Saya hanya memfokus dengan pekerjaan saya. Ternyata apa yang diberikan kepada saya, yang tertulis di dalam 2 Yohanes, 3 Yohanes, supaya apa? Saya memperoleh upah sepenuhnya. Itu menampar saya, upah sepenuhnya. Ternyata saudara, ada upah yang tidak sepenuhnya. Saat itu saya katakan, agar engkau memperoleh upah yang sepenuhnya. Saya tanya, apa makna daripada ayat ini? Kenapa ada kata upah sepenuhnya? Apakah ada upah yang tidak sepenuhnya? Ada. Upah yang sepenuhnya itu saudara terima di bumi, saudara terima di surga. Upah yang tidak sepenuhnya di saat saudara hanya menerima di bumi. Saya bilang sama Noel, saya diberi upah mengerjakan ini semua. Saya diberi apa? Hati yang tenang, ya, benar? Dicukupkan, kita akan makan minum kita semua di sini. Dilihat orang, ya, orang yang hidup di dalam Elohim, mendengar suara Elohim, benar? Upah. Tetapi apa? Di saat setitik noda itu ada,
yang bahkan di dalam dunia itu bukan kesalahan, di dalam Elohim itu kesalahan. Sehingga sekiranya dia datang hari kemarin, bukan hari ini, hari kemarin itu, di saat saya membiarkan kalian dalam persoalan kalian untuk mengatasi sendiri, di sana saya tidak akan ikut di bawahnya kalau dia datang hari itu. Karena saya harus ada untuk siapa? Untuk saudara. Sekalipun sakit yang harus saya beritahukan, saya harus menegur saudara setiap hari di dalam kasih, karena itu adalah firman. Karena kalau saya memberikan peringatan, saya memberikan teguran kepada saudara seturut dengan tuntunan Elohim, maka di sana saya mengasihi saudara. Karena di saat saya membiarkan saudara menuntaskan sendiri segala persoalan hidupmu dan membiarkan segala pelanggaran-pelanggaranmu, maka di sana saya apa? Membenci saudara. Makanya dikatakan, barang siapa tidak mengangkat tongkat, benci kepada anaknya. Jadi di saat saya membiarkan saudara, maka saya benci kepada saudara. Sedalam itulah makna kekudusan saudara. Ya, sedalam itu makna kekudusan. Jadi bukan hanya semata-mata karena saudara mencuri atau saudara berdusta tidak masuk surga. Bukan semata-mata hanya itu saja. Dengan saudara kurang peduli dengan sesamamu, engkau tidak layak di hadapannya. Karena begitu pedulinya dia di hadapan kita. Jadi peduli terhadap sesama, tegur mereka di dalam kasih. Ya, makanya kalau saya dikatakan membenci atau apa, ya Elohim tahulah. Ibu ini tidak pernah memelihara kebencian kepada siapapun. Karena sebelum di dalam Elohim, saya pun tidak membenci siapapun. Itu sebelum di dalam Elohim, ya. Apalagi setelah dalam Elohim. Karena saya tahu, kalau tantangan di hadapan saya, itu ujian yang harus saya lalui, ya. Jadi saudara terkasih, sungguh tamparan yang sangat besar kepada saya. Hanya satu hari saya itu seperti tawar hati. Di situ saya tidak bisa bersekutu. Di situ saya tidak bisa merasakan hadirat. Jadi kalau ada orang katanya masih ada kebencian dalam hatinya kepada sesamanya, ya, katanya mendengar suara Elohim, nah itu saya ragukan itu, ya. Karena saya jangankan benci itu aja tadi, hanya karena membiarkan udah lagi dituntaskan sendiri masalahnya itu. Kita fokus saja ke pekerjaan kita, saya bilang sama Noel, ya. Di sana pun Elohim tidak berbicara, ya. Jadi tidak hal yang gampang dia berbicara, ya. Jadi orang yang Elohim berkenan berbicara itu tidak suka marah. Beda tegas, beda marah, ya. Saya memang tegas dalam mengajar, ya. Nah, tapi tidak marah, ya. Oke, wassalam, haleluya, wassalam, hudina, hudina, haleluya, wassalam, glory, segala apa yang kau bukakan adalah segala pengertian yang harus kami pahami, Bapa, supaya kami benar-benar memahami segala isi hatimu dan apa yang bersumber daripada Engkau, supaya kami tidak terkecohkan oleh berbagai-bagai pengajaran, oleh berbagai-bagai ilham, oleh berbagai-bagai penglihatan, mimpi, dan nubuatan. Biarlah kami, Bapa, semuanya hanya berkanjang kepada Engkau, bukan hanya berkanjang kepada suara-suara roh atau kepada hal-hal yang bahkan tidak kami mengerti. Engkaulah yang menyelidiki setiap kami. Hamba serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapa. Jauhkan mereka dari segala apa yang bukan bersumber daripada Engkaulah yang menjadi hakim atas kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu, Bapa, di seluruh penjuru bumi ini yang mengatasnamakan suara-Mu, namun Engkau tidak berfirman. Permohonanku, Bapa, tolongi kami dari semuanya itu. Permohonan kami, Bapa, biarlah kiranya Engkau yang berperkara atas seluruhnya. Engkau sebagai hakim atas kehidupan kami yang menyingkapkan segala hal yang rahasia. Jangan izinkan, Bapa, jangan
suaramu dipermainkan di seluruh penjuru bumi, sekalipun baik didengar, baik dilihat. Namun biarlah yang benar, yang merobek dan mengikis kami Bapa, terlebih anak-anakmu yang akan Engkau pakai untuk menyerukan isi hati Hosana. Temui setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini, jauhkan dari segala kebaikan bersumber daripada-Mu Bapa. Hari ini Engkau yang membersihkan bait suci ini Bapa, Engkau yang menjauhkan dari segala sifat-sifat yang bukan berasal daripada-Mu. Engkau yang menolong anak kecil, remaja, orang-orang tua. Engkau yang akan melindungi, Engkau yang mempersatukan kami di tempat ini, karena damai sukacita yang daripada Engkau yang memisahkan kami Bapa, untuk kami benar-benar hidup di dalam kemuliaan-Mu Bapa, dan kami tidak akan pernah terpisah dari segenap seluruh keluarga kami. Namun kasih yang telah mempersatukan kami, Engkaulah yang menilai kami, Engkau yang mendidik kami, sebab kami hanya hidup dinilai oleh Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana kami serahkan beliau ke dalam tangan pengasihan. Haleluya, Hosana, haleluya, haleluya, amin. Oke. Kita akan lanjut ke poin inti. Ini udah 1 jam juga ini ya. Ini Ibu Heni dikenal di luar sana menakut-nakuti katanya, ya. Tapi saya tidak akan menakut-nakuti saudara. Karena apa? Sesungguhnya apa untungnya bagi saya menyampaikan sesuatu yang menakut-nakuti saudara? Namun perlu saudara ketahui, di saat ada nubuat, di saat ada pesan Elohim, saya tidak menyampaikannya. Percaya saudara, saya itu ditegur berbagai-bagai hal dalam hidup saya, ya. Jadi ini udah 1 bulan lebih, menjelang 2 bulan, tanggal 17 Januari, ya. Ini komandan sorga diberitahukan bagi kita seluruh umat manusia. Dikatakan, Engkau yang selalu setia melakukan firman-Nya, di dalamnya lah keselamatan. Hanya di dalam kebenaran, hanya di dalam iman, dan di dalam segenap perbuatan-Mu lah Engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Sekaranglah tiba saatnya. Saatnya engkau akan melihat, saatnya engkau akan mendengar, saatnya engkau akan melihat segala kemuliaan-Nya dinyatakan bagimu. Amin. Ini sepertinya waktunya sudah dekat. Namun apakah kita masih mendapatinya atau tidak? Ya, jangan pernah kecewa. Ya, intinya, kalaupun hari kedatangannya kita sudah pulang duluan, yang penting di saat kita pulang duluan itu dalam keadaan kudus, berkenan. Itu kuncinya, ya. Selesaikan pertandinganmu di dalam bumi ini di dalam kekudusan, ya. Sebab telah tiba saat yang dinantikan, saat yang telah dijanjikan kepada engkau, hai umat manusia. Masanya akanlah tiba, masa di mana kedaulatan akan dinyatakan. Ini dikatakan, bersukacitalah engkau yang mendengarkannya. Baik. Masanya akanlah tiba, masa di mana kedaulatan akan dinyatakan kepada setiap anak-anaknya yang selalu berseru-seru di dalam nama-Nya, yang selalu setia melakukan firman-Nya, yang senantiasa setia duduk diam dan bersekutu hanya di dalam nama-Nya. Jadi siapa nih? Kepada siapa yang dinyatakan kedaulatan? Kepada setiap orang yang berseru di dalam nama-Nya dan yang setia melakukan. Kurasa nggak usah dibolak-balik lagi. Arti setia melakukan firman itu apa? Anak-anak pun tahu apa apanya?
berlakukan. Jangan sekarang dilakukan, besok absen, besoknya dilakukan, ya. Jangan. Namanya setia. Kalau setia itu terus, ya. Jadi orang yang setia duduk diam dan bersekutu hanya di dalam nama Elohim, ya. Sekaranglah telah tiba juga saat yang akan engkau lihat di seluruh bumi. Nah ini udah kabar suka, datang nih kabar kegentaran, ya. Sekarang telah tiba juga masa yang akan engkau lihat dalam seluruh bumi. Masa kesusahan, masa kesesakan yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Engkau akan melihat, engkau akan mendengar, engkau akan menyaksikan segala kuasa-kuasa yang akan dinyatakan dalam seluruh bumi. Engkau juga akan melihat kesusahan-kesusahan besar yang akan terjadi menimpa seluruh bumi. Ini kapan? Adakah ini dikatakan tahun 2025? Tidak. Ini nubuatan yang kita tidak tahu bila mana ini akan terjadi. Namun pengharapan kita, janganlah kiranya ini terjadi. Supaya ini tidak terjadi, apa? Bertobat, ya. Bencana-bencana yang besar akan menimpa seluruh bumi. Semuanya telah dinyatakan kepada engkau sebelum segalanya terjadi. Maksud dari sini apa? Apakah dinyatakan di saat Elohim membukakan ini? Tidak. Tetapi ini sesungguhnya kesusahan, kesesakan sudah diberitahukan di dalam apa? Di dalam apa? Kitab suci. Jadi bukan semata-mata hanya di sini saja. Itu sudah dibukakan dalam kitab suci. Hosana, haleluya, glory, hosana, 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 haleluya. Dikatakan, berbahagialah engkau yang selalu mendengarkan firman-Nya, dan berbahagialah engkau yang selalu melakukan firman-Nya. Mendengar dan melakukan. Di manakah engkau yang telah mendengar segala nubuatan, segala kesaksian? Ini diperlihatkan kepada kita semuanya, ya. Ini seperti bertanya, bukan tidak tahu di mana kita berada, benar? Tetapi apa yang dimaksud? Bagaimanapun hubungan kita? Sudah apa yang kita lakukan? Sudah apa yang kita kerjakan? Kita yang mendengar segala pesan, kita yang mendengar segala nubuatan. Adakah pertumbuhan iman di dalam engkau? Adakah engkau selalu melakukan firman yang kudus? Engkau anak-anak yang dikasihinya. Engkau yang saat ini mendengarkan segala firman yang telah disampaikan kepadamu, ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah sekaranglah telah tiba saatnya. Seluruh bumi akan menyaksikan segala kesesakan dan kesusahan akan terjadi dan menghampiri seluruh umat manusia. Persiapkanlah hati, persiapkanlah hidupmu akan masa yang akan menghampiri bumi ini. Sebab sungguh segala sesuatu akan dinyatakan menjelang hari yang telah dijanjikan kepada engkau, hai umat manusia. Apa itu? Kedatangannya. Menjelang kedatangannya, apa yang akan terjadi? Kesusahan, kesukaran, kesesakan, bencana, perang. Jadi janganlah saudara merasa di zona nyaman. Janganlah saudara merasa
dunia ini sedang aman-aman saja. Ini akan terjadi, hanya kita tidak tahu bila mana ini akan terjadi. Apakah kita masih ada di bumi atau sesudah kita sudah kembali? Ya, tidak ada yang tahu. Engkau akan melihat segala kesusahan, karena itu setialah. Setialah selalu, karena hanya ada di dalam Dia keselamatan dan perlindunganmu. Hanya ada di dalam nama yang kudus, Yahushua, Sang Juru Selamat bagimu. Ketahuilah semuanya ini akan terjadi, segalanya akan digenapi. Kehendak yang Maha Kudus, sujud menyembah di hadapannya. Inilah kehendak yang Maha Kudus, sujud menyembah di hadapannya, melakukan seluruh firman-Nya. Sebab hanya itulah keselamatan bagimu menjelang masa-masa yang sulit. Jadi supaya saudara dan saya mampu melalui itu semua, sekalipun masa itu ada di hadapan kita dan menimpa kita, saya tidak katakan kita akan lolos, ya. Karena apakah seorang hamba, bahkan abdi, tidak bisa tertimpa itu? Bisa? Ingat di zaman Elia, ya, bagaimanapun dia ada di zaman apa? Kelaparan, ya. Bagaimana dia pun harus bersembunyi di saat dikejar-kejar. Jadi akan ada masa-masa yang sulit, sekalipun itu hamba yang intim, ya. Jadi jangan selalu membuat tameng, oh Elohim kita dahsyat, Dia berkuasa, jangan takut, jangan khawatir. Sudah apa yang kau lakukan di hadapannya? Dengan pedenya mengatakan Elohim memberkati, Elohim melindungi, ya. Karena kalau kita hanya membuat tameng itu, kita hanyalah orang-orang yang tidak siap akan apa? Penderitaan, ya. Karena kalau sekiranya masa itu tiba dan ternyata menimpa kita, yang ada kecewa, di mana engkau Elohim? Bukankah kami memanggil namamu? Bukankah kami berseru? Tapi kenapa kami ditimpa perang? Kenapa kami ditimpa kelaparan? Nantinya dua saudara seperti itu, yang ada apa? Kecewa. Saya pernah bilang sama orang, kalau memang seperti itu prinsip, ya. Ingat kisah ke-12 para rasul, matinya gimana? Ngeri toh, ya. Ada yang salib terbalik, ada yang dipancung, ya, ada yang dilempar segala macam, ya kan? Nah, apa mereka tidak bisa berprinsip, Elohim pasti melindungi, kita akan diluputkan, bahkan dipenjara, bahkan dianiaya pun dialami, ya. Jadi orang-orang yang berkata seperti itu tadi, orang-orang yang tidak mengingat ini semua. Bagaimana banyak para hamba-hamba Elohim yang martir, banyak yang dibunuh. Nah, jadi gimana? Apa Elohim tidak melindungi mereka? Apa Elohim tidak menyertai mereka? Sebagai hamba harus siap akan hal itu, menghadapi hal itu. Kalaupun kelaparan, kesusahan, perang harus ada di hadapan kita, kita harus siap, ya. Saya tidak mau menjadi seorang nabi palsu, dikatakan dengan apa? Saya bukan katakan saya seorang nabi, ya bukan, ya. Tetapi saudara kan mencap, kalau seorang penyampai pesan, oh itu nabi ya katanya, ya. Itu gelar yang saudara juluki, ya. Saya tidak mau disebut sebagai seorang yang palsu dengan apa? Hanya menyatakan, oh Elohim berfirman, tidak akan ada kesusahan, perekonomian kita akan bangkit. Oh, ini perekonomian tidak akan bangkit, saudara. Ini penggiringan menuju apa? Total control, penyatuan mata uang, ya. Ekonomi itu akan dibuat lemah supaya apa? Semua saudara setuju dengan apa? Penyatuan mata uang, sadar itu, ya. Ya memang ekonomi bisa bangkit setelah apa? Ini dinyatakan perkaranya, saudara masuk jebakan Batman, ya. Saudara menyetujuinya.
Padahal inilah yang dikatakan itu, orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda tersebut. Ya. Nah, ini masuk ke seminar itu nanti. Ya. Siapa saudara yang mau mendengarkan lebih lagi dan kita ada di era siapa? Ya. Saudara harus ikut seminar. Ya. Makanya seluruh wilayah kumpulkan orang-orang di sekitarmu. Ya. Jangan takut, jangan khawatir. Kemarin kita sharing, ya, banyak yang yang mau kita datang, tapi Bu, kami tidak punya uang untuk sewa gedung, untuk membawa ibu, ya, atau segala macam. Saya katakan, saya tidak pernah menuntut hal itu. Bukan saya punya uang, ya, tetapi kita punya Elohim. Ya, saya juga bukan orang yang satu contoh nih diperintahkan pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, sudah ada uang di tangan saya berpuluh-puluh juta untuk ongkos segala macam. Tidak. Hanya saya sudah berjalan di dalamnya. Sudah berapa tahun saya hidup di dalam ini? Dari tahun 2016 ke sekarang berapa tahun? 9 tahun. Ya, 9 tahun saya menyaksikan itu semua. Ya. Jadi mohon maaf. Tadi saya mendengar tuduhan juga, ya. Ini si berkerudung panjang katanya mengumpulkan orang-orang di sini untuk kepentingan diri saya sendiri. Setuju nggak saudara dikatakan demikian? Yang ada, saudara, secara manusia, di mana untung saya? Ya, karena kami hidup bersama di sini. Kita hidup sepakat di sini. Ya, apa iya saya memperbudak orang-orang di sini, satu contoh meraih rupiah baru kasih kepada saya? Oh tidak. Jadi mohon maaf, tuduhan itu tolong dipatahkan, ya. Kami tidak pernah memungut biaya apapun dari siapapun. Kalau tangan-tangan saudara memberkati, itu gerakan Elohim kepada saudara untuk memberkati pelayanan ini, sehingga pelayanan ini berjalan, ya. Nah, jadi jangan karena istilahnya sakit hati kita pun jadi menuduhkan sesuatu yang salah. Jangan. Ada dia, ada Bapak Yahweh yang mendengar itu semua dan melihat itu semua, ya. Saya telah sampaikan kepada saudara, saya tidak pernah memungut apapun dari siapapun, ya. Kalau si pembicara tadi oke, memang dia punya harta, dia punya uang, tetapi saya tidak pernah takut tidak punya uang, karena saya tahu dia mencukupkan. Karena di saat saudara memberikan kutukan, ini bangunan satu pun berjalan, ya. Itu berarti ini adalah berkat dari sebuah kutub, ya. Nah, jadi saran saya bagi saudara-saudara, jangan uang dulu yang dipikirkan, ya. Tetapi hati dulu, mau dulu. Karena apa? Kita tidak tahu tangan-tangan yang dikirimkan Elohim untuk memberkati perjalanan sampai ke tempat saudara, ya. Karena selama kami mengadakan seminar, saya tidak ada pungut biaya untuk seminar, tidak. Kalaupun ada yang digerakkan untuk menyewa gedung atau segala macam, itu tanpa saya membuat permohonan, tanpa saya membuat proposal. Namun Roh Kudus berbicara kepada orang-orang tertentu untuk menyokong dan mendukung pelayanan ini, ya. Jadi jangan takut saudaraku, kumpulkan orang-orang di wilayahmu. Karena kemarin, ya, Ibu Heni Situmorang, karena telah menunda waktu berangkat, saya telah katakan ini aku utus aku. Saya tidak takut, saya tidak khawatir. Mau ke pelosok manapun saya digiring, saya akan pergi. Mau tidak pulang pun ke sini sampai semua ini selesai, saya siap, ya. Jadi saudara, kami mengasihi saudara-saudara karena saudara pun butuh berita ini. Jadi catat orang-orang yang ikut dalam seminar, ya. Telepon saya, buat grup, ya. Saya bawa ke wilayah saudara ke hadapan Elohim, dan saya percaya Elohim bukakan berkat-berkat mendatangkan ketika kami melangkah ke sana untuk membukakan mapping yang harus saudara ketahui, karena ini sangat penting untuk saudara pelajari, ya. Karena di sana terbongkar semua. Makanya saya berani katakan, kalau ada orang mengatakan si DT
orang pilihan Elohim, katanya salah besar, karena dia satu di dalamnya sebagai apa? Salah satu pendamai palsu, pembinasa keji, Mesias palsu. Dia salah satu, karena kita zaman ini di eranya dia, karena di sana ada tertulis era dia, namanya tertulis. Dan itu mapping sudah ada dari tahun berapa? Dari mulai tahun 1000, dari tahun 80 itu sudah ada. Ya, jadi orang-orang ini sudah ada, saudara. Itu nanti yang akan kami bukakan kepada saudara supaya saudara berjaga-jaga, ya. Jadi siapapun saudara di seluruh wilayah Indonesia, kami siap berangkat, ya, kami siap pergi. Hanya untuk saat ini Kalimantan. Untuk tujuan pertama, saya ke tempat seorang ibu, ya. Saya lupa di Banjarmasin atau di mana, saya akan ulang lagi ceknya. Kalau ada saudara yang memang ada di sana untuk kita adakan seminar, kami siap, ya. Baru ke Sulawesi, kita lanjut, saudara. Sudah di mana tadi? Saya ulang aja deh, ya. Engkau akan melihat segala kesusahan-kesusahan yang akan menimpa. Oh tidak, di atas. Persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu akan masa yang akan menghampiri bumi ini. Sebab sungguh segala sesuatu akan dinyatakan menjelang hari yang telah dijanjikan kepada engkau, hai umat manusia. Bukankah telah difirmankan telah terlebih dahulu kepada engkau, di mana segala sesuatu akan terjadi, engkau pun akan melihat segala kesusahan-kesusahan yang akan menimpa. Bencana-bencana pun akan terjadi di mana-mana. Sebab telah tiba masa kesusahan melanda bumi. Engkau akan melihat segala kesusahan. Karena itu, setialah selalu, karena hanya ada di dalam Dia keselamatan dan perlindunganmu. Hanya ada di dalam nama yang kudus, Yahusua, Sang Juru Selamat bagimu. Ketahuilah, semua ini akan terjadi. Ini penegasan. Ketahuilah, semua ini akan terjadi. Segalanya akan digenapi. Kehendak Yang Maha Kudus, sujud menyembah di hadapannya, melakukan seluruh firman-Nya, sebab hanya itulah keselamatan bagimu menjelang masa-masa yang sulit. Kedaulatan diberikan kepada engkau yang selalu setia di dalam melakukan kehendak Yang Maha Kudus. Kedaulatanlah yang harus engkau minta daripadanya, sebab di dalam kedaulatan engkau akan terlindung dan memperoleh pertolongan. Bermohonlah kepadanya, karena hanya di dalam Dialah sumber pertolonganmu. Mengadulah hanya kepadanya, sebab kesesatanlah yang akan menghampirimu. Mengadulah hanya kepadanya, sebab kesusahan di hadapanmu. Tiba masanya, semua itu akan digenapi. Karena itu ketahuilah, di dalam persekutuanmu, di dalam hubunganmu yang intim bersama Dia, maka engkau akan memperoleh kekuatan di masa kesusahan, di masa-masa sulit, di masa kesesatan. Karena hanya Dialah yang akan mampu melindungi engkau dari segala kesusahan yang akan melanda bumi ini. Ini masih panjang, sudah berapa jam ini? 1,5. Oke. Itu tanggal 17 Januari. Ini ada tanggal 22 Februari. Elohim memberikan penglihatan dan diberitahukan nubuatan. Nah, ini ketar-ketir ini kalau udah disampaikan seperti ini. Saya hanya sampaikan kepada saudara, terkhusus saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa. Namanya Jawa, ya. Bisa Jabodetabek, Jawa Tengah, atau Jawa manapun, ya. Berdoa supaya agar kiranya tsunami tidak terjadi atas pulau itu, ya. Kemudian
Samosir, berdoalah agar kiranya tidak terjadi goncangan di dalam wilayahmu. Samudra Pasifik akan terguncang. Jadi Samudra Pasifik diperlihatkan sedang bergelora. Ya. Indahnya bumi akan lenyap. Karena semuanya itu hanyalah sementara. Jadi saudara terkasih, tidak usah terkagum-kagum dengan apa yang kau lihat di dalam bumi ini. Karena semua itu hanyalah sementara. Rumah yang kau miliki, mobil yang kau miliki, wajah paras yang molek, ayu, cakep, ganteng yang kau miliki, semuanya itu hanyalah sementara. Kerusakan-kerusakan akan terjadi di berbagai wilayah karena bencana. Kerusakan-kerusakan besar akan terjadi, bencana alam di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke akan tergoncang. Banyak wilayah-wilayah di seluruh penjuru bumi akan terjadi bencana yang sangat besar. Oke, ini dulu untuk hari ini. Ini saya Kim. Saya akan baca berikutnya kepada saudara di live berikutnya apa yang Elohim sampaikan, ya. Jadi poin yang kita dapatkan pada sore hari ini, 1, kenali suara roh. Kedua, jangan menyampaikan dari Roh Kudus kalau sesungguhnya engkau belum bisa melepaskan kepahitan, kemarahan, kebencian dari dirimu, karena tidak mungkin Elohim berbicara, tidak. Dia tidak akan berbicara kepada orang yang demikian. Dia hanya akan berbicara kepada orang yang selalu merendahkan hati di hadapan Elohim, ya. Jangan butuh pengakuan akan dunia ini, ya. Tetapi biarlah kau berjuang dikenal oleh Elohim dan hidup di dalam penilaian Elohim. Jadi semua firman yang kita dengarkan hari ini, supaya kita semakin membawa topik doa kita, sebenarnya masih panjang yang mau saya sampaikan, ya. Namun ini dulu, mungkin jaringan akan berhenti, ya, karena biasanya di jam-jam sore dia akan macet. Topik yang disampaikan tadi mengajak saudara untuk berdoa, supaya saudara jangan menganggap masa-masa ini masa-masa kita berpangku tangan. Tidak. Masa-masa susah, masa-masa sulit akan kita hadapi. Kami pun di tempat ini selalu berjuang, ya. Kami ada di sini di dalam kesatuan hati, di dalam keputusan bersama Elohim. Kami ada di sini benar-benar dengan hati yang tulus dan ikhlas, memuji dan memuliakan Elohim, dan tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Haleluya. Saya akan tetap membaca. Bersihkanlah pikiranmu dari hal-hal yang tidak berasal daripadaku, firman Elohim. Kecemaran-kecemaran dalam hati dan pikiran timbul dari persungut-sungutan dan saling mempersalahkan. Lakukanlah itu, artinya membersihkan kecemaran-kecemaran, membersihkan pikiran kita. Sempurnalah dalam melakukannya, karena kecemaran itu merusak hubunganmu denganku. Kecemaran itulah yang memisahkanmu dariku. Kecemaran itu adalah pikiran yang bukan berasal daripadaku. Lekatkanlah hatimu kepadaku. Aku akan mencurahkan hikmat yang besar yang membawa kepada keselamatan. Jadikanlah itu peringatan bagimu. Jangan mengabaikannya. Kalahkanlah pikiran-pikiran yang bukan bersumber daripadaku. Lakukanlah perintahku di dalam iman dan perbuatan. Jagalah hatimu. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang merasuk di dalam yang bukan bersumber daripadaku. Lakukanlah firmanku, selamat.
karena pikiran. Jaga hatimu, karena itu kunci kemenanganmu di dalam persekutuanmu dengan aku. Engkau akan semakin dicobai dan tercobai, karena engkau belum mengalahkan hati dan pikiranmu. Bersabar dalam segala pencobaan, sebab pencobaan-pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Bersukacitalah karena engkau diberikan peringatan. Berbahagialah orang-orang yang berseru-seru di dalam namanya. Menjaga ketulusan hatinya, menjaga ketulusan pikirannya, karena merekalah yang masuk bersama-sama dalam kemuliaan. Inilah yang Elohim sampaikan kepada kita di dalam kelembutan hatinya. Mari kita seluruh umat Elohim tetap bersatu teguh untuk selalu setia melakukan firman-Nya. Jangan saling menuduh, jangan saling mempersalahkan, namun katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab hidup di dalam Elohim, hidup di dalam kepastian, dan hidup di dalam jaminan keselamatan. Di dalam jaminan keselamatan itu, harga yang harus engkau bayar begitu mahal. Pengorbanan dari kehidupan, mengorbankan seluruh hidupmu, sebab keselamatan yang telah diberikan kepadamu diberikan dengan cuma-cuma, dan penebusan itu dibayar mahal oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu, harga yang kau bayar begitu mahal untuk mencapai destiny. Lakukanlah semua apa yang Elohim firmankan bagimu, supaya di saat hari kedatangannya engkau didapati setia, tidak bercacat dan tidak bernoda, agar supaya di saat kesusahan itu pun melanda engkau tidak kecewa, engkau tidak tawar hati, engkau pun tetap sepakat untuk hidup di dalamnya. Kuasai seluruh hidupmu, kuasai seluruh perkataan, kuasai mulut dan lidahmu di dalam memperkatakan segala hal, karena di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu nyata terlihat buah yang ada di dalam dirimu. Apakah kekudusan di dalamnya, ataukah sebaliknya engkau hanya melakukan kekecilan di hadapan Elohim? Perkataanmu haruslah menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Janganlah luapkan segala kekesalan dan kebencianmu dengan segala firman, namun sampaikanlah firman di dalam kekudusan, sebab firman begitu kudus untuk merawat, untuk melepaskan segala celah, segala ikatan-ikatan yang telah lama diam di dalam engkau. Firman itulah yang membersihkanmu, menyucikanmu dari segala dosa di dalam engkau yang telah melakukannya dan setia melakukannya. Ketaatan dan kesetiaanmu lah sebagai bukti di mana engkau mengenal Elohim, mengenal Yang Maha Kudus di dalam kesetiaan, melakukan segala firman-Nya. Di sanalah terbukti kasih-Mu melimpah atasnya. Berbicara di dalam kekudusan, itulah yang dikehendakinya. Berbicara di dalam ketulusan, itulah yang dikenannya. Menegur segala kesalahan, bukan untuk menjatuhkan, namun karena kasih. Tegurlah sesama manusia di saat mereka terjatuh, sebab di saat engkau tidak menegur segala kesalahan, maka di sana mereka akan binasa, mereka akan mati di dalam kebinasaan. Namun di saat engkau memperingatkan, mereka akan segala dosa, dan mereka pun mendengarkanmu, maka dia pun akan memperoleh kesempatan, akan memperoleh keselamatan. Beritahukanlah berita ini sampai ke seluruh penjuru bumi. Beritahukanlah segala hikmat, segala nubuatan yang telah disampaikan kepadamu. Beritahukanlah itu sampai harinya tiba, sebab sungguh Dia akan senantiasa berbicara kepada engkau. Dia akan selalu berfirman
untuk menyampaikan hal-hal yang rahasia akan kerajaan surga. Engkau adalah umat-umat yang dikasihi, selalu mendengar firman, selalu mendengar perintahnya. Maka dengarkanlah seluruh umat manusia. Berikanlah hatimu sepenuhnya. Beritahukanlah firman ini sampai ke seluruh penjuru bumi. Siarkanlah sampai ke seluruh penjuru bumi. Elohim berfirman kepada seluruh umat manusia. Dia mengkehendaki keselamatan dari seluruh umat manusia. Berulang-ulang Dia akan membukakan peringatan-peringatan untuk memperingatkan engkau akan hidupmu, yang juga telah banyak yang terlelap dan tertidur akan segala dosa dan pelanggaran. Namun hari ini, hai engkau, siarkanlah sampai ke seluruh penjuru bumi. Bertobatlah, dengarkanlah Dia berfirman bagi engkau. Relakanlah hatimu di dalam teguran-teguran yang telah diberitahukan bagi engkau. Bukalah hatimu, lepaskan segala kekerasan hati, buang segala karat-karat dari dalam hati. Namun ketahui, segala teguran diberikan oleh karena kasihnya kepada engkau, seluruh umat manusia berdahulu. Irahala astu'unina kahina hasri Beralahu kahina masruhul hasan. Janganlah abaikan apa yang telah disiarkan kepadamu. Mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, itulah kekuatan di dalam jiwa. Hosana, Hosana. Tudung di atas kepala adalah kekudusan. Berbahagialah, bersukacitalah engkau yang dicela karena kebenaran. Karena engkau dipelihara di dalam genggaman tangannya, dilindunginya, dijagainya. Sekalipun bumi menolak engkau, dengarlah, begitu besar kasih-Nya bagimu. Sekalipun teraniaya hidup, dengar, kasih-Nya melimpah bagimu. Sukacita diam dalam hati. Dia tanamkan di dalam engkau. Sekalipun dunia mencela engkau, sekalipun dunia menghina engkau, menuduhkan yang jahat kepadamu, ketahuilah, sangat tidak hakik anak yang aku kasihi. Akulah yang diam di dalammu. Akulah yang mendengar cerita jiwamu. Akulah yang menjadi hakim, menentang kefasikan di bumi. Berjalanlah selalu di dalam nama-Ku.
Aku yang selalu ada bersamamu, memerintah atas hidupmu. Berjalanlah, yang telah aku utus menyerukan kebenaran. Serahkanlah segala persoalan, pergumulanmu hanya kepadaku. Aku yang akan berdiri membela engkau. Yahweh yang berkuasa, yang mengasihimu, sahabatku. Sahabat, serahkan segalanya kepada aku yang selalu setia beserta engkau, selalu menyertaimu. Terima kasih. Diberkatilah engkau anak aku kasih. Serukanlah firman sampai hari kedatangan. Aku berdiri sebagai hakim bagi seluruh bumi. Aku yang mengasihimu, aku yang memilihmu, aku yang akan memberkati, menyertai engkau. Diberkatilah engkau seluruh kehidupan, seluruh keluarga, seluruh anak-anak yang telah kuberikan bagi engkau. Diberkatilah kehidupan, aku memberkati seluruh kehidupan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Hosana, terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Kami milikmu Bapak, kepunyaanmu, tebusanmu. Mari saudara terkasih, kita angkat pujian. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik.
Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja,
karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan: semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas; pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu; belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur; cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun; ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.